negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya pun halal ditumpahkan. Ingat itu. Ya ini inisiatif kami. Pengkhianat mau kami jadikan orang yang pantas diperjuangkan? Maaf saja. Di dalam politik itu cari pengkhianat ya banyak sekali kan. Memang politik itu kan biasanya masing-masing kan mencari sesuatu yang menguntungkan kan gitu. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ini gara-gara Prabowo mengumumkan koalisinya dengan nama baru. Kelihatannya Muhaimin, seperti saya duga sebelumnya, kelihatannya tidak bisa menerima itu. PKB tidak bisa menerima itu. Dan sekarang kelihatannya Muhaimin mendekat ke Anies. Dan wacana yang terbaru adalah kemungkinan akan terjadi duet antara Anies dan Muhaimin. Oke. Yang terbaru kan seperti itu. Cuma ini gini, saya tadi di depan video tadi saya kutip, ini ada sesuatu yang menurut saya menyedihkan, memprihatinkan, yang menyertai dinamika ini. Yaitu tadi yang saya kutip tadi, itu ucapannya salah satu kader Demokrat di Sumatera Utara. Ya, di Sumatera Utara, kalau nggak salah itu ketuanya itu. Saya nggak perlu nyebut nama lah, nanti ada, bisa dicari namanya gampang. Tapi menurut saya, masuk sampai sejauh itu tuh, sampai katanya Anies berkhianat, ya, darahnya pengkhianat itu halal untuk ditumpahkan. Ya semoga itu ucapan yang spontan, ucapan yang ya masih mungkin penuh emosi ya. Artinya tidak betul-betul kata-kata yang sudah disiapkan dengan matang, yang disadari betul. Semoga tidak. Semoga khilaf dalam konteks itu hanya emosi sesaat saja. Jadi begini loh, jadi kalau bicara dengan kalimat pengkhianat, ya, di politik itu banyak sekali seperti itu, kan gitu. Ketika Prabowo sepihak mengganti nama koalisinya, kan, Muhaimin merasa tidak diminta izin dulu, tidak jajar bukan dulu. Itu kan dalam konteks ini, ya bisa saja kan Prabowo dituding sebagai pengkhianat, kan gitu. Dan ketika dulu Muhaimin itu mengambil alih PKB dari Gus Dur, ini Muhaimin juga bisa dikatakan pengkhianat. Kan? Jadi kalau di dalam politik itu cari pengkhianat ya banyak sekali kan. Memang politik itu kan biasanya masing-masing kan mencari sesuatu yang menguntungkan kan gitu. Oke, bisa saja kalimat-kalimat pengkhianat membuat dipakai, tapi menurut saya jangan kebablasan sampai mengatakan darahnya itu halal ditumpahkan. Kalau darahnya halal ditumpahkan kan berarti dibunuh. Kok sampai segitu jauhnya gitu, sampai segitunya gitu. Saya harap lagi saya katakan semoga tadi yang terucap tadi itu hanya spontan, emosi spontan. Bersama dengan itu kan marahnya itu sampai baliho-baliho tentang Anies diturunkan gitu kan. Oke ya oke lah, namanya politik seperti itu. Oke, sekarang kita melihat tentang ini ya, tentang Muhaimin yang akhirnya ke Anies itu ya. Kemarin dalam konten sebelum ini saya sebenarnya menyarankan ya, mengusulkan agar setelah dalam tanda petik tadi dikhianati oleh Prabowo, lebih baiknya PKB dan Caimin itu bergabung ke PDI gitu kan, sejarahnya lebih kena gitu. Cuma persoalannya ya tadi kemarin juga sudah saya katakan, kalau bergabung ke PDI itu Caimin hampir bisa dikatakan ya kecil peluangnya jadi wakil presiden. Padahal selama ini kelihatan memang Caimin itu sudah sangat ingin agar dia bisa memegang posisi wakil presiden kan. Termasuk dengan Prabowo itu kan tarik menariknya seperti itu lama sekali. Muhaimin maunya tetap jadi wakil presidennya Prabowo-nya kelihatannya tidak seret gitu kan, sehingga Prabowo masih cari teman. Begitu dapat teman Golkar dan PAN, Prabowo cenderung langsung kesannya meninggalkan Muhaimin. Bahasa kasarnya mengkhianati Muhaimin kan gitu. Lah
kalau bergabungnya dengan Anies, ya toh, kalau bergabungnya dengan Anies itu memang Caimin ya seperti kita ketahui punya peluang jadi wakil presidennya Anies kan. Maka ada pengamat yang mengatakan hakikatnya umpama ini jadi betul ya, Anies dan Muhaimin terjadi koalisi dan Muhaiminnya jadi wakil, itu dikatakan ya the power kepepet. Jadi itu kekuatan yang terbangun karena kepepet saja. Karena kan begini, selama ini kan kita tahu ya, ketika terjadi koalisi antara Demokrat, Nasdem dan PKS, itu kan awalnya yang ingin sekali menjadi wakilnya Anies itu kan Demokrat gitu kan. AHY ingin di posisi wakil Anies kan. Cuma kan kelihatannya entah Anies entah Nasdem, tapi kelihatannya Nasdem Surya Paloh kelihatannya itu kan nggak terlalu berkenan kalau AHY jadi wakilnya Anies. Maka ini kan terus berlarut-larut. Akhirnya pada titik saat ini, di saat Muhaimin dalam tanda petik disakiti oleh Prabowo, ada peluang Muhaimin itu geser, di sini ketemu ditangkap. Akhirnya Muhaimin berpasangan dengan atau mendekat ke Anies. Jadi saat ini tuh seperti gini loh, kayak seorang main puzzle itu kan gini. Godak-gadok. Sekarang tuh sebenarnya sudah pada titik mau ketemu ke posisi yang gadok. jadi posisinya orang yang kepengen jadi wakil presiden ya keturutan kan. Muhaimin mungkin keturutan jadi calon wakil presiden Anies kan gitu. Yang nggak jelas nanti kan AHY kan. Terus mungkin PAN ingin menjadikan Erick Thohir jadi wakil presiden, kayaknya akan gadok akan ketemu di Prabowo kan gitu. Jadi pelan-pelan ini akan mapan gitu loh, sesuai dengan masing-masing gitu. Cuma persoalannya nanti kalau lihat dukung-mendukung, apakah setelah pasangan-pasangan ini jadi terus dukungannya itu besar ya nanti dulu kan gitu. Ya saya selalu mengatakan, dan tidak hanya saya ya, pengamat pun mengatakan, jadi ketika nanti partai A, partai B berkoalisi itu tidak otomatis pendukungnya itu geruduk sak gerbang ikut semua, itu tidak. Karena tetap figur, yang bicara itu figur. Artinya ketika mungkin sebagian orang NU itu tidak terlalu dengan figur Muhaimin, meskipun nanti Anies berpasangan dengan Muhaimin yang merepresentasikan NU, ya belum tentu juga otomatis terus ke situ semua, juga belum tentu kan gitu. Begitu juga yang di kelompok lain. Artinya kita tidak bisa membaca begitu mudah. Begitu seandainya Caimin nanti berkoalisi dengan Anies, terus nanti Jawa Timur, Jawa Tengah bisa all out mendukung Anies, ya belum tentu juga. Karena nanti kita juga masih ingin melihat siapa yang nanti akan berpasangan dengan Ganjar. Kalau nanti Ganjar itu berpasangan dengan orang seperti Pak Mahfud, ya toh, seandainya Pak Mahfud yang dipakai Ganjar, ini saya yakin Jawa Tengah, Jawa Timur juga masih kuat. Orang NU yang mendukung pasangan ini sangat kuat juga. Terus nanti ketika Prabowo berpasangan dengan Erick ini juga kelihatannya punya kedekatan dengan beberapa elit di PBNU sekarang saat ini kan gitu, karena Erick juga katanya sudah ikut Bansel dan dikatakan anggota Bansel. Erick sudah berkontribusi dalam pelaksanaan peringatan 1 abad NU. Ini kan kemungkinan juga disupport juga. Artinya nanti ya warga NU, suara NU itu nanti akan terdistribusi ke 3 kekuatan ini. Jadi tidak otomatis ke satu kekuatan. Oke, tapi memang perjalanannya masih panjang ya. Kita belum tahu apakah nanti betul-betul nanti akan terjadi seperti apa. Kita masih belum tahu. Terus kita nanti akan bisa melihat kan masih nanti ketika mereka sama-sama sudah mendaftarkan diri, pasang ini dan ini kan baru nanti akan jelas. Tapi yang jelas memang fenomena yang saat ini ada adalah begitu dinamis kan gitu. Dan ini yang terancam berarti koalisi yang sudah dibangun oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini ketika nanti jadi PKB berkoalisi dengan Nasdem mengusung Anies dan Muhaimin, sudah bisa dibaca dan sudah terang-terangan Demokrat lari. Yang belum lari itu PKS bisa jadi nanti lari ke Prabowo. Kalau seperti itu berarti seperti tahun lalu kan pemilu sebelumnya kan ngumpul di situ kan gitu. Jadi PKB dengan Nasdem. Lah PKB dengan Nasdem ini
Ini kalau sudah bergabung cuma 2 ini sudah bisa gitu loh. Jadi PKB sama Nasdem itu sudah cukup mendaftarkan Anies dan Muhaimin. Ini jadi lebih ringannya begini. Beda kemarin dengan seandainya Nasdem hanya dengan Demokrat itu nggak cukup. Memang harus bertiga dengan PKS kan gitu. Makanya kemarin ketika Demokrat tuh sering mengancam bahwa kalau AHY tidak jadi wakil terus akan menarik, itu problem karena dengan PKS itu nggak cukup. Kalau sekarang ini meskipun ditinggal oleh PKS, ditinggal oleh Demokrat, ini PKB sama Nasdem itu sudah bisa mendaftarkan pasangan Anies dan Muhaimin kalau memang nanti jadi gitu. Terus kalau PDI kan sudah jelas. Kalau Prabowo juga sudah jelas ya, yang mendukung 3 partai nanti sudah cukup. Lah yang 2 ini kita nggak tahu. Tapi umpama terus P3 ya, P3 kan selama ini juga kelihatannya ada wacana-wacana kalau nggak Sandiaga Uno jadi wakilnya Ganjar, kelihatannya kan sedikit goyah gitu ya, meskipun beberapa kali juga ditepis atau ditolak kan. Kalau ini nanti sampai P3 kok menarik dukungan dan bergabung dengan Demokrat dan PKS, ini bisa saja ini bisa maju lagi. Berarti bisa Sandiaga seandainya berpasangan dengan AHY. Kalau ini terjadi berarti aduh calonnya banyak sekali. Berarti bisa jadi nih Ganjar nanti dengan siapa gitu kan. Terus Prabowo dengan siapa, kemungkinan besar dengan si siapa, Erik gitu kan. Terus Anies dengan Muhaimin. Terus Sandiaga dengan AHY. Bisa jadi 4 gitu, bisa jadi 4 pasang gitu. Tapi masih kita tunggu lagi lah nanti bagaimana dinamika kemudian. Tapi terakhir yang perlu saya ulangi lagi adalah yang pertama tadi, mestinya umpama toh ada tadi perasaan-perasaan dikhianati, koalisi harus bubar gara-gara perasaan yang sakit karena dikhianati, itu oke lah. Dalam berpolitik memang seperti itu, dan memang dalam berpolitik itu orang agak harus bermental baja, tidak boleh baperan, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung gitu kan. Itu idea seperti itu kan, politik sekarang memang dia tadi seperti itu kan, jadi memang butuh mental baja betul lah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan tuh menurut saya ya jangan kebablasan lah, jangan kebablas sampai menghalalkan darah tadi, karena menghalalkan darah itu artinya kan membunuh. Oh kalau sudah seperti itu ya ngeri, kalau sudah begitu terus menyatakan darahnya halal ditumpahkan, itu kan berarti orang itu halal dibunuh. Waduh itu kan ngeri menurut saya. Dan moga-moga, jadi semoga saja ungkapan dari kader Demokrat tadi hanya ungkapan spontan, ungkapan yang tidak sungguh-sungguh. Harapan saya seperti itu, karena kalau sampai itu sungguh-sungguh itu tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.